Baik, karena waktu telah menunjukkan pukul 1, ada baiknya kita langsung mulai saja ya Bapak Ibu sekalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya nih? Apakah dalam keadaan sehat semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan dalam menjalankan aktivitasnya ya. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan sampai sayang ya. Maka dari itu, saya izin memperkenalkan diri Bapak Ibu terlebih dahulu, mungkin dengan sebuah pantun ya. Di meja ada markisa, masih segar dan enak rasanya. Perkenalkan, nama saya Nisrina Salsabila. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Saya mahasiswi dari Poltekkes Bandung yang akan memandu acara kita pada siang hari ini dengan menyusun tema praktik pekerja sosial kelurahan. Kalau membicarakan mengenai praktik pekerja sosial yang seperti kita ketahui, pekerja sosial merupakan suatu profesi yang dapat dikatakan sebagai profesi yang baru muncul di abad ke-20. Berbeda dengan profesi-profesi lain yang mengembangkan spesialisasi untuk mencapai kematangannya, maka pekerja sosial lebih berusaha untuk menyatukan berbagai bidang ilmu ataupun spesialisasi dari berbagai praktik. Di dalam prakteknya, pekerja sosial didasarkan atas pengetahuan dan keterampilan yang diorientasikan melalui tindakan. Karena pekerja sosial bukan tentang memberikan solusi untuk masalah saja, tetapi memberikan sebuah ruangan di mana klien dapat meninjau keperhatian mereka dan melihat bagaimana mereka dapat mengelola apa yang terbaik dan menjalani kehidupan yang efektif. Oleh sebab itu, praktik pekerja sosial sebagai pelayanan profesional dapat dipertanggungjawabkan karena pada dasarnya praktik ini menerapkan atau mewujudkan pengetahuan dan nilai-nilai. Maka dari itu, kita mendatangkan narasumber hebat nih, yang pastinya kompeten dalam bidang tersebut untuk menjelaskan pada kita semua mengenai praktik pekerja sosial kelurahan, yaitu ada Bapak Agustus Fajar Senjaya. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat siang, Bapak Agus. Selamat siang, Pak. Mohon maaf, Pak, masih di mute. Apakah ada kendala? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan juga terima kasih saya kepada Bapak Agus sendiri untuk mengisi acara webinar kita pada siang hari ini. Nah, perlu teman-teman ketahui saat ini, Pak Agus sedang mengemban jabatan sebagai Kepala Bidang Linjamsos dan Penanganan Fakir Miskin, yang sebelumnya juga pernah bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kota Cimahi. Pak Agus juga sendiri pernah bekerja di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Cimahi, dan juga Dinas Komunikasi Informasi Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi sendiri. Pak Agus juga banyak berperan aktif sebagai narasumber-narasumber dan juga berperan aktif di dalam bidang penyuluhan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial. Baik, apakah Pak Agus sedang berada di tempat? Kita sapa terlebih dahulu Pak Agus. Apakah ada kendala, Pak? Kayaknya barusan terlempar, nanti saya hubungin lagi ya Mbak Nisrina. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Nah, saya mau tanya para partisipan nih, apakah para setiap penonton pengikut dari Sekolah Inovasi ini, apakah ada sebuah mau yang disampaikan atau kesan dan pesannya mungkin selama ini mengikuti Sekolah Inovasi Peksos ini? Dari Semarang ya Mbak? Silakan Pak Kuswara. Ya, itu untuk linknya kami kesulitan untuk mendapatkan itu Mbak, sertifikat Mbak. Ya saya jujur saja ya ikut link itu, ikut webinar itu paling tidak karena kami fungsional ya, itu untuk minta PAK, usulan dupak. Dupaknya itu kami kesulitan untuk secara langsung, padahal secara formalitas untuk absen juga sudah, ya toh? Absen juga sudah.
Dari sisi lain saya kira Politekkes itu sudah cukup bagus, Mbak. Cuman ya itu untuk dari sisi absensi maupun sertifikat itu kami kesulitan. Kami yang minggu kemarin aja tanggal berapa ya? Berarti sekarang tanggal 14 ya, 17. 17. Berarti kemarin tanggal 10 dan tanggal 3 itu kami belum dapat. Padahal kami kan secara registrasi administrasi sudah ngirim. Ini tolong kalau ada jenengan kan memberikan kesempatan untuk saran dan kesan ya. Iya, Pak. Nah, saran itu tolong disampaikan. Apakah juga di situ kesulitan terkait IT-nya atau apa? Karena dulu-dulu tahun 2023 begitu kami ngisi absen langsung begitu langsung sertifikat muncul di emailnya. Tapi kalau ini sekarang tuh agak sedikit kesulitan. Nih, saya sering komunikasi dengan Ibu Mol juga, tuh yang sertifikat itu cuman kertas katanya. Siapa nih, Mbak Wendy ya? Tapi saya jujur saja ya, selain sertifikat ya ilmunya juga pastilah. Yang sering bertanya saya kan gitu loh, Mbak Widi toh. Ini yang ada surat, ada apa nih, ada chat nih. Yang penting sertifikat itu kalau ada yang bilang ilmunya itu bohong. Yang penting kan saya sebagai fungsional itu dobol itu ilmu itu bisa. Yang terpenting sertifikat kok kalau saya. Jujur aja, karena ya emang fungsional ya. Kalau masalah ilmu, saya bilang yang penting ilmunya itu omong kosong, itu naif itu. Kalau menurut saya, ya Pak ya. Nah, ilmu itu sudah jelas. Kita itu orang sejahteraan sosial. Ya tetap mau tidak mau. Yang terpenting kan siap Pak Koswara, terima kasih untuk masukannya. Mbak, ya, makasih ya, nanti itu menjadi masukan buat para panitia di sini. Silakan Mbak Nasrina, itu Pak Agus sudah bisa masuk. Iya, baik. Makasih atas saran dan masukannya Pak Koswara ya. Karena narasumber kita telah kembali, kita telah datang. Kita sapa terlebih dahulu mungkin Pak Agus. Selamat siang Pak, apa kabarnya Pak? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi kelempar mungkin ya Pak ya, kendala jaringan. Jadi mungkin keluar dari device, mungkin kita telah mengenalkan juga tadi sekilas mengenai background dari Pak Agus sendiri. Gitu. Dan juga mungkin untuk mempersingkat waktu ya Pak ya, langsung saja kepada Pak Agus, mungkin selaku narasumber kita pada acara webinar hari ini, waktu dan medianya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan semua. Jumat siang hari ini kita berkumpul. Ini kita sharing pengalaman terkait dengan praktik pekerja sosial ya, praktik pekerjaan sosial. Bisa di-share materinya, barangkali saya memakai device HP karena tadi saya coba melalui laptop ada kesulitan. Mas Eko, bisa tolong dibantu share materinya Mas Eko. Ya, sambil menunggu, barangkali ini merupakan satu hal yang peluang dan tantangan bagi kita semua, karena yang namanya pekerja sosial itu barangkali praktik yang dilaksanakan sudah lama sekali, tapi secara perundang-undangan dari sisi khusus mengenai pekerja sosial itu baru tahun 2019, tepatnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019. Nah, untuk setting-setting yang ada, barangkali ini sudah kita ketahui, ada yang di medis, ada anak dan keluarga, ada juga nafsa, ya, dan lain sebagainya. Namun ini ada yang menarik barangkali dari materi yang saya coba share kepada para peserta, bahwa kalau kita lihat di undang-undang terkait dengan undang-undang fakir miskin ya, bahwa pasal 9, ketika masyarakat yang akan menyatakan diri atau mendaftarkan kondisinya terkait dengan kemiskinannya atau ketidakmampuannya,
itu langsung disampaikan mendatangi kelurahan atau mendatangi nagari atau desa ya. Nah ini yang menarik, kenapa harus ke kelurahan gitu? Kenapa tidak langsung ke dinas sosial atau ke BPS yang bisa mencatat ya? Nah ini barangkali hal yang paling penting adalah bagaimana struktur kelurahan ya, bagaimana kelurahan mempunyai tempat yang strategis terkait dengan mendapatkan akses kebutuhan yang bisa didapatkan oleh masyarakat, sehingga kelurahan inilah atau desa inilah yang merupakan titik sentral penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, dengan hal ini barangkali yang cukup menarik bagaimana desa atau kelurahan ini dapat dikuatkan, dapat dijadikan satu tempat yang memang dapat menyediakan berbagai macam layanan, berbagai macam kebutuhan. Alhamdulillah sudah muncul adanya Puskesos. Ya, Puskesos sudah ada yang dapat menghubungkan akses ini, tetapi ada SDM yang memang cukup penting juga ya. Selain yang tadi disampaikan terkait Puskesos, di dalamnya adalah ada relawan gitu ya, ada TKS dan lain sebagainya. Hanya saja untuk ketersediaan pekerja sosial inilah yang memang belum tersedia. Slide berikutnya. Ya, nah kita lihat bahwa permasalahan kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa memang masih ada warga negara yang belum mendapatkan hak atas kebutuhan dasarnya secara layak. Ya. Sehingga ini merupakan tantangan bagi kita. Siapapun tidak boleh tertinggal atau tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Nah, upaya-upaya yang dilakukan mengatasinya ada berbagai upaya, yaitu terkait dengan bagaimana mereka mendapatkan upaya rehabilitasinya, bagaimana mereka mendapatkan jaminan sosialnya, pemberdayaan dan pelindungan sosial. Nah, melaksanakan hal itu semua ada SDM yang bisa melayani kebutuhan mereka. Sesuai dengan Permensos 16 tahun 2017 dikatakan ada 4, yaitu tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, kemudian relawan sosial dan penyuluh sosial. Nah, di Kota Cimahi sendiri mulai bulan November 2015, beberapa tahun yang lalu sebelum adanya Undang-Undang 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial, maka kami mencoba merekrut lulusan sarjana pekerja sosial untuk ditempatkan di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Cimahi. Tentu saja ini tidak mudah. Bagaimana kita meyakinkan pihak-pihak terkait, dalam hal ini Bapeda, meyakinkan bagian keuangan, kemudian meyakinkan Sekda, meyakinkan kelurahan, kecamatan, agar mereka mengetahui siapa itu Peksos dan apa yang bisa dilakukan oleh Peksos sehingga mereka dapat diterima sebagai pekerja sosial yang ditempatkan di kelurahan. Nah, inilah yang kita coba sehingga next layar berikutnya di dasar hukum. Baik. Nah, kami coba menyampaikan beberapa hal terkait dengan dasar hukum. Terkait dengan Undang Dasar Pasal 34, kemudian ada tentang kesejahteraan anak nomor 4 tahun 79, ada juga kesejahteraan lanjut usia dan lain sebagainya, sampai kalau yang terakhir untuk tahun ini kita munculkan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Sosial Kota Cimahi tahun 2023. Jadi mereka itu para pekerja sosial yang ditempatkan di masing-masing kelurahan itu, mereka itu dianggarkan dari anggaran Dinas Sosial. Jadi seperti itu, dan mereka di statusnya adalah sebagai tenaga kontrak atau tenaga kontrak selama 1 tahun. Mereka dibayar sebetulnya per hari, tapi dibayarkannya dalam waktu 1 bulan 1 kali pada saat awal bulan. Nah, ini ada juga yang kita coba ambil dasar hukumnya pada saat itu Peraturan Menteri Sosial nomor 111 garis miring HUK tahun 2009 tentang indikator kinerja pembangunan kesejahteraan sosial. Memang pada saat itu saya agak kesulitan tahun 2014 atau 2015
pada saat itu saya sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial di Disnaker Transos Kota Cimahi, digabung dengan Naker. Jadi pada saat itu kesulitan bagaimana dasar yang harus kita munculkan, karena sangat sedikit sekali dasar aturan yang menyatakan bahwa kita bisa menempatkan Peksos di kelurahan gitu. Yang terjadi adalah pada saat itu dan saat sebelumnya Peksos itu ditempatkan di panti secara realnya, ya, di panti. Padahal pada saat saya mengikuti pembelajaran atau perkuliahan di STKS pada saat tahun 93, 4, 5 gitu ya, 90-an, itu kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan praktik kelurahan. Ya, saya berpikir kenapa tidak kalau misalnya seorang Peksos itu ditempatkan di kelurahan. Memang pada saat itu juga ada yang namanya PSK, pekerja sosial kecamatan ya, tempatkan di kecamatan. Tetapi itu kan dari sisi kecamatan-kecamatan yang ada pekerja sosial kecamatan memang yang direkrut oleh Kementerian Sosial. Pada saat itu belum ada yang direkrut oleh Pemda. Sehingga ada keterbatasan, termasuk saya sendiri pada tahun 99 pada saat itu di Kalimantan Tengah pada saat CPNS itu sebetulnya formasinya adalah formasi untuk pekerja sosial kecamatan di Kanwil Departemen Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Seperti itu. Nah, ini saya lihat di pasal 14 ini, saya lihat ada hal yang bisa saya ambil, yaitu indikator sumber daya kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud ayat 1 dari poin A-nya adalah rata-rata rasio kerja sosial per 1000 kelompok PMKS. Nah, saya lihat di data PMKS waktu itu di Kota Cimahi ada kurang lebih 15.000 sampai 16.000 PMKS, sebarannya di hampir wilayah di Kelurahan Kota Cimahi. Sehingga saya ambil kesimpulan, saya yakinkan ke Bapeda, saya yakinkan ke Pak Sekda bahwa ini bisa dilakukan penempatan pekerja sosial di kelurahan. Nah, konteksnya pada saat ini apabila itu dilakukan, bisa saja tidak mengambil peraturan Menteri Sosial ini, tetapi bisa mengambil peraturan yang lain yang lebih tinggi. Ada Undang-Undang 14 2019 dan peraturan yang lain, ada standar rehabilitasi sosial, standar kompetensi pekerja sosial dan lain sebagainya. Itu sangat banyak untuk pada saat sekarang ini. Lanjut. Baik. Untuk selanjutnya adalah kita lihat tidak semata mereka ditempatkan di kelurahan dan begitu saja mereka bekerja. Ya. Nah, di sini ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari mulai kegiatan pertama, kedua, ketiga, ada engagement, ada kontrak, ada assessment, mereka lakukan. Kemudian lanjut, ada planning, ada intervensi, ada evaluasi, ada terminasi, ini dilakukan semua. Ya. Karena apa? Karena mereka memang ditugaskan sebagai pekerja sosial, bukan sebagai pendamping sosial. Lain halnya dengan pendamping sosial mungkin tidak seperti itu, tetapi kita coba menerapkan ilmu-ilmu pekerjaan sosial yang harus dilakukan oleh para pekerja sosial di kelurahan. Dan tugas mereka sebetulnya 3. Tidak banyak-banyak, cuma 3. 1, terkait dengan respon kasus. Bagaimana mereka merespon kasus. Ya, pada saat itu sebelum adanya pekerja sosial di kelurahan, cukup banyak pemeluk pelayanan kesejahteraan sosial atau dulu PMKS yang datang ke dinas, sehingga kalau dilihat ini seperti dokter yang menerima pasien, kadang-kadang antri, ada 4 atau 5 orang nunggu di ruang tunggu mau bertemu dengan saya pada saat itu. Nah, lama-kelamaan saya berpikir kalau seperti ini terus, pekerjaan yang saya lakukan secara administratif selaku kepala seksi mungkin tidak akan selesai-selesai karena menghadapi mereka yang memerlukan layanan konsultasi. Padahal ini juga sudah disebar oleh kita kepada LK3. Namun karena kesempatan mereka untuk berkonsultasi, menanyakan tentang bantuan, menanyakan tentang kedisabilitasannya, memerlukan tentang alat bantu dan sebagainya, mereka ingin langsung ke dinas sosial. Nah, sehingga kita lakukan, tugas mereka adalah merespon kasus. Yang kedua adalah bagaimana mereka
memverifikasi dan validasi data. Sebanyak apapun mereka yang datang, ya, sebanyak apapun mereka yang datang, kalau tidak dilakukan upaya pendataan yang rapi, yang baik, by system, tentu akan sia-sia. Kita tidak bisa meyakinkan, tidak bisa menyampaikan informasi ini, kemajuan-kemajuan yang kita dapatkan, ya, atau misalnya kekurangan-kekurangannya yang perlu diperbaiki kalau tidak by data. Sehingga melalui data inilah mereka, para pekerja sosial melakukan verifikasi dan validasi data. Untuk apa? Untuk mendapatkan satu data yang akurat, untuk mendapatkan data yang cepat dan akurat, sehingga nanti intervensinya akan lebih tepat. Dan yang ketiga, tugas mereka adalah bagaimana mereka mempromosikan kesejahteraan sosial. Saya kadang-kadang iri juga di bidang layanan yang lain, kesehatan misalnya. Kalau untuk cuci tangan saja, cuci tangan itu harus dipromosikan. Padahal cuci tangan itu dari sejak zaman nenek moyang sampai sekarang itu tetap ada gitu ya. Tapi tetap apalagi pada saat kemarin COVID itu tetap dipromosikan bagaimana cuci tangan yang baik, sehingga dibuatkan dalam flyernya, di poster, video, animasi dan sebagainya. Nah, kenapa tidak kita selaku pekerja sosial mempunyai kesempatan untuk mempromosikan kesejahteraan sosial? Bagaimana interaksi antara individu, bapak dan anak, anak dan bapak, anak dan anak gitu ya, hubungan antar tetangga dan lain sebagainya sebaik-baiknya, sehingga ada hubungan yang harmonis, sehingga tidak ada permasalahan sosial, ya, permasalahan sosial yang terjadi. Nah, ini bagian yang terkecil, masyarakat terkecil adalah masyarakat di tingkat keluarga. Sehingga kalau keluarga mempunyai permasalahan, tentunya di wilayah RT, RW, kelurahan, bahkan kota sekalipun, bahkan negara itu terjadi permasalahan. Karena apa? Karena di keluarganya ada yang harus diperbaiki. Lanjut. Nah, inilah profil pekerja sosial yang ditugaskan di Kelurahan Kota Cimahi. Ini saya ambil beberapa saja. Nah, ini salah satunya. Namanya Devi Tiara A. STR SOS, ya. Ditempatkan di Citerep, Kelurahan Citerep. Ini sebentar. Oke. Nah, di sini tugasnya di Kelurahan Citerep, sekolahnya atau pendidikannya terakhir adalah di STKS. Jadi syaratnya adalah D4 atau S1 kesejahteraan sosial. Ini wajib. Ya, pernah terjadi ketika ya ada masukan-masukan gitu ya, agar Peksos di kelurahan itu ada yang mengusulkan, nih saya punya sarjana psikologi yang cukup bagus untuk ditempatkan. Nah, saya tolak. Saya katakan tidak. Ini tetap harus ditunjuk atau ditempatkan orang-orang yang lulusan Peksos atau Kesos, seperti itu. Lanjut. Ya, yang kedua ini ada, terus ini ada Reni, ada Isan. Ini mudah-mudahan teman-teman yang hadir pada saat ini ikut juga ya bergabung. Ini ada Seni di Cibabat ya. Kemudian ada juga Dionti, kemudian di Karangmekar, ada juga Lutfi. Ini kebanyakan perempuan. Ya, terus ada Novan. Ya, Novan bukan asal dari Jawa Barat tapi dari Nias. Jadi kita dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam gender, kita beri kesempatan mereka untuk dapat ditugaskan di Kota Cimahi. Karena Kota Cimahi itu beragam sekali sebetulnya, dari Sabang sampai Merauke itu ada ya di Kota Cimahi itu. Karena ada Pusdik di sana di Kota Cimahi, berbagai macam pusat pendidikan TNI di sana, sehingga banyak dari suku-suku yang lain tinggal di Kota Cimahi. Lanjut. Terus ini ada Rini ditempatkan di Kota Cimahi, di Kelurahan Cimahi. Kemudian lanjut ada Zulita ya. Kemudian ada Arbi di Utama ya. Arbi sedang mengikuti S2 ini. Kemudian ada Fajar Maulana di Kelurahan Melong, yang Fajar ini kemarin menangani masalah anak yang kecanduan nafsa.
ya, sehingga sampai dirujuk ke Galih Pakuan. Luar biasa ini, tanpa ada anggaran yang memadai, tapi dia bisa berupaya untuk melakukan sesuatu hal yang sifatnya bagaimana melayani sebaik-baiknya anak, kepentingan terbaik bagi anak. Luar biasa ini. Terus ini ada Gangga di Ciberem, ya. Luar biasa juga, Gangga itu masyarakatnya sangat kritis, ya. Sehingga bagaimana kita mengupayakan mereka bisa terlayani sebaik-baiknya. Lanjut. Kemudian ini ada Helda Pratiwi di Kelurahan Dewi Gajah. Kelurahan Dewi lumayan juga, ini medannya luar biasa. Di sana ada satu adat, ya, adat Cirende yang mereka tuh tidak makan beras tapi makan singkong, ya, di daerah Kelurahan Dewi Gajah ini. Lanjut. Kemudian ini ada Widya di Cibeber, cukup bagus juga. Kemudian ada Rizky Ahmad Faujan. Nah, ini ada Peksos di rumah singgah, satu pekerja sosial yang tidak ditempatkan di kelurahan tapi ditempatkan di rumah singgah. Kita punya rumah singgah. Karena apa? Karena ketika kita mendapatkan klien itu pada saat datang itu pada sore hari atau malam hari, kita kebingungan mau ditempatkan di mana, ya. Tempatkan di mana, sehingga kita coba mengupayakan ada rumah singgah. Nah, sifatnya sementara saja. Nah, ya alhamdulillah dengan adanya pekerja sosial di sini selalu standby, suatu saat bisa on call, dipanggil, sehingga bisa memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Lanjut. Nah, ini tugas pokoknya tadi saya sampaikan ada 3, semua kasus, ya. Kemudian ada pemutahiran data dan promosi kesejahteraan sosial. Lanjut. Nah, ini ada pelayanan aduan kasus PPKS dari kader RT dan lain sebagainya dari wilayah kelurahan. Jadi ini ditempatkan juga beriringan dengan Puskesos, ya, dengan Puskesos. Mereka bisa diskusi, mereka bisa sharing pengalaman, sharing informasi, sharing ilmu bagaimana caranya mengatasi masalah sehingga dilakukan secara tepat, ya. Tidak sendirian oleh Peksos itu, tidak, tapi diupayakan bersama-sama. Nah, tentu saja ini ada manajer kasusnya, kita lakukan tahapan supervisi sehingga apa yang dilakukan intervensinya betul-betul setidaknya memenuhi kebutuhan klien tersebut. Kemudian ini lintas sektor, ya, mengenai kasus PMKS. Biasanya kalau terkait dengan nafsa, ya kita hadirkan juga atau konsultasi dengan BNN atau dengan pihak-pihak yang lain, LKS yang menangani nafsa, atau misalnya terkait dengan PBI, ya, untuk bagaimana dia belum tercover PBI, kita hadirkan juga dari Dinas Kesehatan. Lanjut. Nah, kemudian ada penyaluran bansos. Nah, ini luar biasa nih bansos yang disalurkan oleh Kementerian Sosial, sangat banyak, ya, sehingga kita juga berupaya melakukan pengawalan terhadap bansos-bansos yang ada. Jangan sampai ada terjadi masyarakat yang memang belum mendapatkan bantuan sama sekali. Nah, diupayakan ini. Kalaupun ada, Peksos melakukan home visit. Dipastikan bahwa mereka yang memang belum mendapat bantuan sama sekali itu bisa diusulkan atau diajukan menjadi penerima bansos. Nah, kalau memang tidak ada di pusat karena belum termasuk data DTKS, di Kota Cimahi ada upaya untuk memberikan bantuan sosial dalam bentuk Rastrada, beras sejahtera daerah, yang mana kategorinya adalah yang mereka itu belum pernah dapat bantuan sama sekali. Ya, mereka diberikan bantuan beras dalam 1 bulan itu 10 kilo itu dari APBD, sehingga mereka setidaknya untuk pemenuhan kebutuhan pangan bisa terpenuhi. Tentu saja tidak hanya itu, mereka apabila memerlukan kesehatan juga kita usulkan untuk PBI. Jadi bansos-bansos yang ada itu tidak terlepas dari kontribusi pekerja sosial untuk mengawal bantuan sosial yang disalurkan kepada Kota Cimahi. Lanjut. Nah, ini tentang bansos non tunai juga dilakukan. Kemudian bantuan tunai APBD Kota Cimahi yang pada saat kemarin untuk mengatasi adanya inflasi, ya. Terus, dan ini pada saat bantuan sosial ini yang sangat menarik adalah ketika keterbatasan dari Bank Jabar, ya,
BJB, mereka kekurangan SDM, karena memang mereka kan tugasnya tidak untuk memberikan layanan bantuan tunai ya, tetapi dipercayakan oleh Bank Jabar untuk memberikan menyalurkan bantuan dalam bentuk tunai. Ya, mereka menghitung dulu uangnya seperti apa, bagaimana caranya mengadministrasikannya, bagaimana kemudian memfoto atau mendokumentasikan yang akan diberikan bantuan tunainya dan lain sebagainya. Ini mereka juga diajari seperti apa administrasi perbankan. Ya, setidaknya mereka punya pengalaman ya dalam melakukan kegiatan pemberian bantuan tunai ini. Ini luar biasa nih, teman-teman sudah mendapatkan ilmu, setidaknya ilmu dasar dari perbankan ini. Lanjut. Kemudian ini kita juga bekerja sama dengan Basnas, ya, Basnas. Dan ketika Basnas melakukan kerjasama, Basnas itu memberikan informasi bahwa ketika bantuan akan diterima oleh KPM atau klien, mereka minta asesmen dari Peksos. Dan ini hal yang mutlak. Kalau tidak ada asesmen dari Peksos, Basnas tidak akan mau memberikan bantuan. Ya. Ini merupakan luar biasa nih, kesempatan, peluang kepada Peksos, dan Peksos dipercaya oleh Basnas untuk menentukan apakah layak atau tidak bantuannya akan diterima. Nah, ini juga kemudahan bagi kita untuk mengakses sistem sumber yang ada. Ya, Basnas itu kalau di Kota Cimahi itu selain infak zakat sodakoh dari masyarakat umum, juga zakat yang disampaikan dari ASN, seluruh ASN yang ada di Kota Cimahi kepada zakat. Jadi mereka melalui gajinya maupun TKD atau tunjangannya itu menyerahkan zakatnya kepada Basnas. Kemudian juga ada asesmen penanganan kasus bersama Kemensos melalui Sentra Abioso. Nah, ini juga kesempatan bagi Peksos. Sistem sumber yang bisa dijangkau yaitu Sentra Abioso, ya, bagaimana caranya supaya bisa terhubung, ya, dibantu oleh Peksos bagaimana membuat asesmen yang baik. Lanjut. Ini ada juga pelayanan keluhan, saran, kritik warga mengenai data Kesos. Nah, ini juga tidak kalah menariknya nih. Ini terjadi di Kelurahan Citerep. Pada saat itu salah satu anggota dewan menyampaikan bahwa di suatu tempat ada masyarakat yang harus diberikan bantuan. Nah, informasinya seperti itu. Pada saat itu pekerja sosial di Kelurahan Citerep langsung menuju lokasi, langsung dilakukan upaya untuk penanganan dari mulai asesmen dan sebagainya. Nah, sehingga pada saat selesai dilaksanakan, kemudian ada statement yang disampaikan oleh anggota dewan tersebut. Luar biasa, gercep, gerak cepat, pekerja sosial langsung menangani kasus yang terjadi di masyarakat. Entahlah itu karena ada hal tertentu yang memang diharapkan oleh salah satu anggota dewan tersebut, ataukah alasan yang lain. Yang jelas kita tidak melihat apakah yang meminta itu anggota dewan atau tidak. Ya, masyarakat sekalipun yang ingin mendapatkan bantuan atau respon terhadap layanan ini, kita berikan bantuan selama pada saat itu kita bisa memberikan bantuan. Ini merupakan hal yang luar biasa. Anggota dewan pun sudah tahu betapa berperannya pekerja sosial di level kelurahan ini. Kemudian juga ada pembinaan PPKS anak jalanan di rumah singgah. Setiap Jumat kita lakukan. Setiap Jumat itu kita coba anak-anak jalanan yang ada di Kota Cimahi. Memang masih ada sampai saat ini. Tapi makin ke sini makin berkurang, ya. Dari sekian banyak itu sekian hampir sekitar 80 atau 90 sekarang berkurang hanya seperti ini. Setiap Jumat kita lakukan penjemputan, kemudian dilakukan pembinaan, apakah itu kaitan sama kesehatannya, pendidikannya. Mereka yang tidak bisa membaca tulis diajarin juga bagaimana baca tulis.
mereka yang memerlukan layanan kesehatan juga bagaimana dikonekkan atau dihubungkan dengan layanan kesehatan, sehingga termasuk dari sisi misalnya akte kelahiran dan kartu keluarga juga kita berikan akses kepada mereka. Ya, lanjut. Nah, kemudian ini juga ada mengkoordinir tim kelurahan untuk pilot project Verivali tingkat Kota Cimahi ya, miskin Kota Cimahi, ini salah ketik. Nah, ini juga salah satu kegiatan yang dilakukan. Kemudian ada juga tracing atau penjangkauan kasus PPKS. Silahkan dilanjut. Kemudian ada juga penyerahan dan monitoring bantuan atensi Kemensos sesuai hasil asesmen Peksos. Ini kita juga bantu ya. Jadi kalau ada yang bertanya, saya harus kemana untuk mendapatkan Peksos? Saya jawab ke kelurahan saja, Pak. Ya. Tidak usah kemana-mana, ke kelurahan saja. Masyarakat tentu hafal kelurahan itu ada di mana. Ya. Dan mereka untuk ngurus KTP, ngurus macam-macam itu ke kelurahan. Nah, ketika kelurahan, oh itu ada Peksos. Mereka disediakan kursi dan meja ya. Dan ada ruangan yang memang tersendiri, ada juga yang bergabung dengan Puskesos. Ketika datang ke kelurahan, nanya, saya mau ketemu Peksos. Langsung diarahkan, yuk di sana ada Peksos. Seperti itu. Ini juga dilibatkan dalam pendampingan PPKS dalam kegiatan terapi anak disabilitas. Ya. Kegiatan terapi bagi anak disabilitas ini kita lakukan rutin di APBD. Mereka juga dilibatkan dalam kegiatan ini. Lanjut. Ya, kemudian keikutsertaan dalam musrenbang. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya nih. Jadi setiap bulan antara Januari Februari itu ada musrenbang. Nah, mereka salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan musrenbang ini. Bagaimana mereka memberikan juga masukan-masukan yang berharga bagi level kelurahan, ya. Bagaimana juga untuk level kecamatan dan kota. Mereka tetap dilibatkan juga. Sehingga kalau misalnya ada hal tertentu yang harus disuarakan aspirasinya, bisa melalui pekerja sosial. Nah, ini juga ada juga di kelurahan tertentu yang juga dijadikan panitia untuk musrenbang ini. Karena mereka bisa membantu pelaksanaan kegiatan musrenbang. Kemudian ada pendampingan pembenahan identitas kependudukan untuk disabilitas yang kesulitan akses. Ini juga diberikan bantuan layanan kepada mereka yang memerlukan dan alhamdulillah bisa dilakukan oleh kerja sosial. Lanjut. Nah, kemudian terkait dengan vaksinasi COVID juga tetap dilibatkan. Kemudian penyaluran santunan kematian dilibatkan. Lanjut. Ada juga rapat koordinasi tentang pelindungan anak dengan pemberdayaan perempuan juga dilibatkan. Jadi dinas-dinas sekarang saat ini tuh sudah mengetahui kiprah Peksos di kelurahan seperti apa, sehingga mereka ketika ada kaitan dengan masyarakat, dengan permasalahan masyarakat, mereka akan mengundang. Unsur salah satu yang diundang adalah pekerja sosial. Nah, ini ada rujukan kasus PPKS Rehab Nafsa juga di salah satu kelurahan yang sudah dilakukan. Lanjut. Nah, di kita ada juga tim reaksi cepat yang terkait dengan penanganan orang dengan gangguan jiwa dan ketelantaran. Bagaimana memastikan ODGJ yang ada itu dapat terpenuhi layanannya. Ya, apakah ODGJ itu dilihat dari kondisinya memerlukan layanan kesehatankah, ataukah memerlukan layanan pemenuhan dasar makan atau minum, karena mereka juga atau dia juga adalah manusia yang memerlukan kebutuhan-kebutuhan. Ini kita pastikan mereka mendapatkan layanan itu. Kemudian ada juga pembantu penyaluran bantuan bencana alam. Bantuan bencana alam tentu melibatkan Tagana, Taruna Siaga Bencana. Lanjut. Nah, dari berbagai macam kegiatan yang dilakukan, tentu ada kegiatan yang harus mereka lakukan, yaitu kegiatan supervisi. Karena dalam undang-undang juga dikatakan seperti itu. Jadi praktiknya adalah praktik yang tersupervisi. Kita lihat, next. Nah, ini salah satu kegiatan supervisi yang dilakukan.
Ini proses supervisi yang dilaksanakan di ruang rapat dinas sosial. Jadi kita lakukan supervisi di ruang rapat atau juga bisa dilaksanakan di sekretariat bersama pekerja sosial. Atau dimanapun yang kira-kira bisa dilakukan proses supervisi itu. Ini tidak terpatok tempatnya harus di dinas sosial. Ini menyesuaikan saja. Yang jelas dalam 1 bulan 1 kali kita lakukan supervisi secara rutin. Dan yang mempersupervisi yaitu pekerja sosial senior ya, yang bisa memberikan saran, masukan dan lain sebagainya untuk bagaimana memastikan mereka melakukan kegiatan yang sesuai dengan praktik pekerjaan sosial, sesuai metode dan teknik yang telah ditentukan. Lanjut. Nah, respon kasus berkesan ini ada beberapa hal yang ingin diungkapkan oleh pekerja sosial. Pak, saya sangat terkesan sekali terhadap penanganan kasus tertentu. Lanjut. Nah, ini klaster masalah anak. Ya, ini yang sangat berkesan ini dari Kelurahan Citerep kalau nggak salah ya, ini dari Kelurahan Citerep. Sangat berkesan terhadap proses yang dilakukan ini, bagaimana mereka memberikan layanan terhadap anak-anak. Lanjut. Nah, ini kasusnya seperti ini. Klien diketahui usia 7 tahun. Indikasinya mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran dan sedikit kecemasan yang disebabkan karena perlakuan yang tidak menyenangkan dari lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil asesmen dan observasi, klien MR diketahui memiliki permasalahan gagal fokus saat di sekolah dan memiliki kecemasan saat berada di kelas. Berdasarkan hasil asesmen kepada orang tua, jadi tidak hanya ke anak tapi ke orang tua juga, diketahui bahwa mereka mendapat rekomendasi dari tetangganya untuk mengikuti kegiatan terapi dengan alasan menerima pernyataan dari guru MR bahwa klien mengalami kecacatan. Adanya pernyataan dari guru tersebut membuat klien juga menjadi terpukul dan semakin takut ketika mengikuti pelajaran guru tersebut. Nah, ini klien memerlukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai kondisi psikologi dan mediasi bersama pihak sekolah untuk tempat belajar terbaik untuk anak nyaman belajar. Jadi kalau anak yang seperti itu, bisa dibayangkan ya, kalau saya misalnya selaku anak seperti itu, kemudian atau saya sebagai orang tua mendapat informasi dari gurunya, ini nggak bisa, ya. Ini nggak bisa di sini. Betapa sedih kita, anak kita yang harusnya sekolah tidak sekolah atau mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari lingkungan sekolah seperti itu. Nah, bagaimana upayanya nih? Upayanya agar anak tersebut dapat mendapatkan hak pendidikan secara baik. Seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian ada juga ada satu Peksos dari Pasir Kaliki ya, Peksos Reni, kasus anak dengan kedisabilitasan intelektual. Ini judul kasusnya penanganan ADK di Kelurahan Pasir Kaliki, jenis PPKS anak dengan kedisabilitasan. Kemudian metode praktik Peksos yang digunakan ada casework dan group work. Tekniknya observasi, wawancara, support, konseling. Perannya terhadap kasus sebagai broker, mediator, dan edukator. Jadi mereka sebagai Peksos mengupayakan seperti itu. Urutannya bagaimana mereka merencanakan penanganan kasus, melaksanakan penanganan kasus, dan kemudian mengevaluasi. Jadi ketika mereka akan mengikuti sertifikasi misalnya, mereka sudah tahu ketika akan membuat portofolio, ketika membuat deskripsi diri, mereka tidak kesulitan. Karena apa? Karena mereka sudah tahu. Yang sudah dilakukan seperti ini, metodenya seperti ini, tekniknya seperti ini, perannya sebagai apa. Ya, kita upayakan mereka sudah memahami bahwa seorang Peksos itu tidak hanya bekerja, beramal, tetapi ada satu hal yang harus diperhatikan terkait dengan profesi mereka selaku pekerja sosial. Lanjut. Nah, kemudian pihak yang terlibat ini masih Peksos di Kelurahan Pasir Kaliki ini. Pihak yang terlibat adalah pekerja sosial, ada terapi, psikolog, dan juga sekolah. Hal yang telah dilakukan atau dicapai dalam penanganan kasus ini adalah mendampingi klien dalam melakukan tes serta konseling dengan psikolog.
Kemudian merujuk klien kepada guru wali kelas dalam melakukan pendampingan berdasarkan hasil pemeriksaan dari psikolog, dan juga melakukan mediasi antara orang tua dan sekolah. Lanjut. Nah, ini gambaran beberapa cuplikan ya secara foto. Barangkali sebetulnya videonya ada, ya, tapi kita belum bisa tampilkan. Tapi dari foto tersebut, inilah kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, kita juga kaidah-kaidah bagaimana mempublikasikan foto dengan ditutup wajahnya. Mungkin nanti ke depan tidak hanya bulat biru, tapi kita coba lebih estetik ya. Dengan blur barangkali nanti kita coba ajarin bagaimana Pexos untuk sebagian Pexos sudah bisa untuk melakukan itu ya. Sebagian Pexos sudah bisa melakukan itu, bagaimana memblur, menyamarkan wajah, tetapi tidak jadi masalah. Intinya secara prinsip bahwa wajah klien tetap harus disamarkan atau tidak diketahui oleh orang lain. Lanjut. Ya, di sini Pexos berikutnya adalah Arbi ya. Arbi itu punya kasus anak terlantar di Kelurahan Utama. Nah, seperti ini tekniknya sama seperti yang tadi Pexos yang lain. Ini kasus berkesan kedua ya. Artinya tidak hanya kedisabilitasan, juga keterlantaran. Ya, coba dilihat selanjutnya. Nah, ini kaitan masih Pexos Arbi dari Kelurahan Utama. Nah, yang dicapai juga ini cukup banyak, ada 8 hal yang bisa didapatkan dari capaian-capaian melakukan intervensi terhadap klien ini. Silakan dilanjut. Ini juga gambaran seperti apa yang dilakukan. Ini koordinasi dengan PKBM. Bagaimana PKBM dilibatkan ya, untuk kelangsungan sekolah anak. Silakan dilanjutkan. Nah, ini pemberian ATK untuk anak telantar. Ini untuk ATK ini alat tulis sebetulnya bukan ATK ya, mungkin alat-alat sekolah ya, alat-alat sekolah. Berupa tas, buku, pensil, dan lain sebagainya. Dan di sini ada juga kita memberikan arahan kepada pekerja sosial pada saat supervisi, dikatakan bahwa Pak Pexos yang ada di kelurahan itu tidak boleh kerja sendiri. Kita harus lakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Jadi mitra-mitra di lapangan itu banyak. Salah satunya adalah PSM, ya, relawan sosial masyarakat atau PSM ya. Di sini juga mereka libatkan gitu, bagaimana saling mengisi ya untuk kegiatan mengajarnya. Karena PSM bisa untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak yang terlantar. Lanjut. Nah, ini juga salah berikutnya ya. Ini pembersihan diri dari klien. Jadi ini menarik juga. Ini Pexos Arbi ini ketika melihat rambut dari kliennya tidak rapi gitu ya, dan ini Pexos ini mempunyai keterampilan, punya keahlian motong rambut juga. Ini coba diterapkan di klien dan klien setuju dan pengen dirapikan gitu. Ya, ini merupakan hal yang luar biasa barangkali ya, yang bisa keahlian lain yang bisa diterapkan kepada klien. Intinya klien setuju mau dirapikan, dipotong rambutnya oleh kerja sosial. Tapi untuk berikutnya mungkin tidak oleh Pexos itu sendiri, tapi nanti oleh yang lain barangkali ya, tidak oleh Pexos ini. Ya, selanjutnya. Nah, ini klaster masalah kedisabilitasan. Lanjut. Ini kasusnya seperti ini. Ada Pexos Ihsan ini. Kasus ODGJ yang menjadi korban kecelakaan. Nah, ODGJ itu siapa sih yang bisa concern untuk menangani gitu ya? Tidak banyak sebetulnya. Ya, karena apa? Karena agak kesulitan juga kita. Orang yang paham tentang gangguan jiwa itu tidak banyak. Bagaimana memperlakukan orang gangguan jiwa itu sebagaimana mereka manusia biasa itu agak sulit. Kalau kita ketemu orang gangguan jiwa seperti apa sih? Ya. Apakah kita biarkan? Apakah kita lihat, oh
rupanya dia lapar, atau misalnya kesakitan. Siapa yang tahu? Mereka tidak pernah menyampaikan bahwa saya itu sakit. Mereka tidak pernah menyampaikan orang gangguan jiwa ini bahwa mereka itu lapar. Tidak pernah. Ya. Tapi kita selaku orang yang tidak mengalami gangguan jiwa harus mempunyai kesadaran bahwa mereka juga manusia, perlu makan, perlu minum, ya, perlu kenyamanan gitu. Nah, bagaimana upayanya? Nah, ini salah satu praktik yang sudah dilakukan oleh Peksos Ihsan. Ya. Apalagi ODGJ menjadi korban kecelakaan. Ya. Kalau ditanya siapa keluarganya, pasti ya kemungkinan dia tidak bisa menyampaikan informasinya. Ya, saya keluarganya di mana, alamatnya di mana, ya agak sulit juga gitu ya. Tapi dilakukan juga ini. Dilakukan juga ya, good job bagi Peksos Ihsan ya. Lanjut. Ini metodenya seperti apa, tekniknya seperti apa gitu ya. Kemudian perannya sebagai broker, mediator, edukator dilakukan oleh Peksos Ihsan ini. Lanjut. Ya, ini pihak yang terlibat ini sampai ke Yayasan Rumah Pulih Jiwa Cianjur kita lakukan, sampai juga ke RSUD Bekasi dilakukan juga, ke Abioso, ke Dinas Sosial Bekasi, pihak yang terlibat dalam penanganan kasus. Ya. Yang dicapai seperti ini, ada 4 hal yang dicapai: mendapatkan administrasi kependudukan (KTP), ya, kemudian mendapatkan kartu Indonesia Sehat, kemudian klien secara sehat secara fisik. Kemudian klien bisa bertemu dengan keluarga. Ternyata ada keluarganya. Ada keluarga, setelah ditelusuri ya sedemikian rupa akhirnya bertemu dengan keluarga. Nah, sekarang sudah berternak kambing katanya. Di sini hasilnya ya, hasil yang diperoleh dari penanganan kasus ini. Lanjut. Nah, ini ada ODGJ yang menjadi korban kecelakaan seperti ini. Dari mulai ditemukan sampai kemudian dirawat dan lain sebagainya. Lanjut. Oke. Masih perawatan ya, terus. Nah, ini juga dilakukan oleh Peksos Dionti ya. Peksos Dionti ini melakukan penanganan kasus ODGJ yang terlantar di Karangmekar. Ini hampir sama juga terkait dengan ODGJ. Ini ada kaitan sama rumah klien kotor dan tidak layak huni. Dan memang ini terjadi bahwa di tempat tertentu klien yang ada itu rumahnya memang kotor dan kumuh. Artinya segala macam barang rongsokan itu masuk. Kesehatan tidak diperhatikan karena memang mereka mengalami gangguan jiwa. Ya. Bau itu udah bau pesing dan lain sebagainya, itu kalau kita masuk ke sana betul-betul terasa. Dan ini tidak hanya 1 hari 2 hari, bertahun-tahun ini. Bertahun-tahun. Ketika sakit mereka, apa yang harus kita lakukan? Apakah mereka tunggu saja suatu saat juga meninggal misalnya? Ya tidak demikian, karena mereka juga adalah manusia seperti kita. Bagaimana kita memanusiakan mereka? Ya, seperti halnya manusia yang lain. Ya, lanjut. Ini pengantaran juga dilakukan. Kemudian terus, oke, ini ada Peksos Lutfi, masih ODGJ, barangkali dilanjut saja. Kemudian masih ada lagi, terus. Ini tentang anak telantar, coba kita lihat bahwa kamar klien seperti ini, yang gelap, kumuh, bau, lembab, seperti ini. Ya tentu saja ketika berangkat ke sana alat-alat safety ya, artinya seperti masker dan lain sebagainya perlu diperhatikan ya demi kesehatan yang ada pada diri Peksos itu sendiri. Lanjut. Ini ada terkait dengan penanganan ODGJ ex pengguna nafsa. Nah ini double ya, udah ODGJ ex pengguna nafsa, terlantar lagi. Ini ada tiga permasalahannya yang ditangani oleh Peksos Julita. Ya. Ini luar biasa nih. Ini peran sebagai fasilitator dan broker. Ini uraiannya, nanti materinya bisa di-share
ke Bapak dan Ibu nanti ya setelah ini. Lanjut. Ya, sampai rujukan kita lakukan ke RSJ, RSKO, kemudian ke Abioso, RSKO yang di Jakarta ya, ketergantungan obat. Lanjut. Nah, ini kita lakukan juga konferensi kasus ya, sisi bersama Abioso mengenai ODGJ terlantar. Ya. Ini dilakukan juga. Kemudian lanjut. Kemudian Gangga, Peksus Gangga, masih ODGJ. Lumayan banyak karena apa? Cimahi itu lintasan sebetulnya. Lintasan dari kota-kota, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung. Ya. Nah itu sehingga ketika ada di misalnya melintas di jalan tol gitu ya, masuk ke Cimahi, ya ketika ada ya kita lakukan penanganan. Kemudian di luar dugaan tiba-tiba kemarin tidak ada ODGJ yang diam di sana, tiba-tiba hari ini ada. Itu dari mana kita nggak tahu ya. Yang jelas ketika ada ya perlu kita tangani. Ya, lanjut. Terus lanjut. Ini kasus ODGJ terlantar ya. Terus. Nah ini lansia, kluster masalah lansia. Ya saya sedikit sampaikan ini lansia. Terus ini ditangani oleh Peksos Helda. Ya. Kasus lansia terlantar yang terjadi di kota lain. Jadi, terjaring di kota lain. Jadi ketika ada lansia terlantar penduduk kota Cimahi, tapi ada kegiatan penjangkauan oleh kota lain yang akhirnya diketahui adalah penduduk kota Cimahi. Nah, kita lakukan juga penanganan seperti apa? Reunifikasi pada keluarga yang dapat mengurusnya. Ya, lanjut. Nah, ini diindikasikan lansianya melakukan kegiatan meminta-minta atau mengemis. Ya, yang terlantar di kota Bandung. Lanjut. Nah, ini pihak yang terlibat, kemudian hal yang telah dilakukan dan disurvei oleh Peksos dalam penanganan kasus ini. Ya, lanjut. Kemudian ini gambarannya ya, gambaran seperti ini. Penjemputan klien di rumah singgah Kota Bandung. Kita lakukan penjemputan ke sana. Silakan dilanjut. Nah, untuk Peksos Fauzan, kasus lansia terlantar, informasi dari wilayah. Wilayah itu dari RT RW, kelurahan setempat ya. Ini ada penelusuran kasus keluarga lansia terlantar di Kota Cimahi hingga dilakukan reunifikasi keluarga. Nah, ini tekniknya observasi, wawancara, small talk dan lain sebagainya. Nah, sebelum dilanjut, ini ada kasus kemarin saya baru ingat kurang lebih jam 10:30 malam ketika saya masih berhadapan dengan laptop. Ada informasi yang disampaikan ke saya dari Puskesos bahwa Pak, ini Pak ada lansia Pak, lansia ini memakai baju tulisan tertentu ada di sini dan dia tidak tahu tinggal di mana, ya. Tapi katanya mau tidur di sini aja. Nah, di sini itu di kantor RW ya. Nah, kantor RW kan terbatas ya, tidak ada kasur, tidak ada selimut. Kita sebetulnya mau bantu ke tempat rumah singgah ya setempat ya yang sementara, tapi nggak mau, pengen di sini. Nah, tetapi akhirnya setelah penanganan dan sebagainya diberikan ya alas yang memadai, dia maunya di sana, kita berikan ini dan ada semacam diperhatikan, dipiket lah supaya kalau terjadi apa-apa bisa dibantu. Sampai akhirnya diketahui besok berikutnya sore ya setelah kita share informasinya ke berbagai grup, itu ditemukan bahwa yang bersangkutan tinggal sebetulnya punya keluarga di daerah kalau nggak salah Saguling. Saguling atau apa ya? Daerah itulah luar kota Cimahi yang agak jauh gitu ya. Nah, kita tidak habis pikir yang lansia usia sekitar 70 tahunan itu tiba-tiba malam hari ada di sana. Ya untungnya bertemu dengan teman-teman Puskesos ya. Nah, sehingga Puskesos, Peksos,
PSM dan relawan lainnya berupaya melindungi lansia ini supaya tidak terjadi apa-apa. Dan akhirnya dilakukan unifikasi dengan keluarga. Itu merupakan satu hal yang tidak terduga ya, yang mau tidak mau Peksos yang kerjanya itu sebetulnya dari mulai pagi sampai sore, jadi jam 8 sampai jam 4 sore, di luar jam kerja juga, mau tidak mau kita minta kesiapan mereka gitu ya, mengantisipasi hal-hal tertentu yang di luar rencana ya, di luar prediksi ya, sehingga malam, hari libur dan sebagainya senantiasa bisa menerima telepon dari kita. Ya, lanjut. Oke. Nah, ini ya yang tadi ya. Kemudian lanjut. Ini kondisi awal lansia terlantar dan asesmen awal. Kemudian akhirnya ada pengantar bersama ke Disduk Capil untuk iris mata. Jadi kalau ada orang tertentu yang tidak mempunyai identitas, tidak membawa identitas, kita upayakan dilakukan pengecekan iris mata. Siapa tahu dari sana diketahui bahwa orang ini beralamat di mana. Sehingga kita lakukan koordinasi untuk pengantaran. Lanjut. Ya, tidak hanya disuruh diberikan layanan untuk istirahat, tidur, juga diberikan makan ya. Nah, diberikan makan, jangan sampai mereka kelaparan. Penjemputan oleh pihak desa terhadap lansia yang terlantar. Ini dilakukan oleh desa yang diketahui tempat tinggal lansia tersebut. Lanjut. Ini klaster masalah kerentanan kedaruratan. Lanjut. Ini ada juga masalah keluarga bermasalah sosial psikologis. Ya, seperti ini. Jadi berbagai macam. Nah, ini klien memerlukan pembiayaan selisih senilai 7 juta rupiah untuk rumah sakit. Ya. Ini dia tinggal di gubuk ukuran 2 kali 4 meter. Kecil sekali ya. Kelihatannya seperti ini, dikatakan yang di bawahnya merupakan kandang anjing dan kandang ayam. Serta di depan gubuk tersebut terdapat kandang kambing. Ini merupakan tempat tinggal dari satu klien yang ditemukan oleh pekerja sosial. Lanjut. Ya, baik. Ini judul kasusnya dan sebagainya. Oke, lanjut. Hal yang telah dicapai seperti ini, ya. Jadi kita upayakan permasalahan-permasalahan yang ada itu tidak dibiarkan tidak selesai, tapi upayakan selesai. Ya. Kalaupun tidak bisa diselesaikan secara cepat di kita dan kita melakukan rujukan, kita lakukan rujukan. Artinya tidak terhenti tanpa ketuntasan dalam penanganan masalah. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Iya, lanjut. Ini sama ya, ini ke lapangan seperti apa, mereka ke lapangan. Lanjut. Ini sudah cukup baik, udah wajahnya di blur ya. Teknik untuk ini cukup baik. Terus. Oke, ini dari Peksos ini kasus perempuan rawan sosial ekonomi ya, yang bermasalah keluarga dan kesehatan. Oke. Terus, oke, ini uraian singkatnya seperti apa. Lanjut. Dan ini hal yang telah dilakukan berhasil merujuk ke klien Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Karya ya, yang milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat menempatkan pelatihan. Lanjut. Dan ini dilakukan juga proses rujukan. Ya, rujukan. Lanjut. Oke, ini terkait dengan penanganan pemulung yang di Kelurahan Setiamana oleh Peksos Novan. Lanjut.
seperti biasa kita lihat aktivitas pemulung itu bagaimana mereka mengambil barang-barang rongsok, biasanya plastik ya, plastik nanti dijual untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan dia dan keluarganya. Lanjut. Oke, ini peran-perannya, kemudian metodenya. Ya, lanjut. Dan capaiannya ya. Ini kasus ringkasan deskripsi kasus. Ringkasan seperti apa yang telah dilakukan oleh pekerja sosial. Lanjut. Nah, hasil yang telah ditangani kita lihat cukup banyak. Ini telah melakukan family meeting, kemudian mengusulkan ke DTKS dan KIS dan lain sebagainya sampai melakukan konseling kepada orang tua atau wali. Lanjut. Ada juga penanganan terhadap keluarga gelandangan. Ini oleh Peksos Rini ya. Ini dilakukan, tapi informasi terakhir ini dirujuknya ke LKS ya. LKS setelah lakukan asesmen, pihak keluarga yang mau dititipkan di LKS karena keterbatasan ekonomi. Kemudian di LKS juga mau memberikan layanan. Alhamdulillah sudah diberikan selama beberapa bulan. Kabar terakhir kalau nggak salah itu laporan Peksosnya kepada saya bahwa anaknya ini nggak mau lagi di LKS ya, nggak mau lagi di LKS, maunya di rumah saja, tetapi tetap masih sekolah. Dan saya bilang itu bagus ya, artinya mereka yang terbaik adalah di keluarga, bukan di lembaga ya. Itu hal yang bagus, kemajuan. Jadi diupayakan ada saling support ya. Meskipun sudah di keluarga, tetapi LKS ini kita minta untuk tetap memperhatikan, mensupport berbagai hal, fasilitasi tatkala anak ini bersekolah atau belajar. Ini tetap ada keterkaitannya dengan LKS. Lanjut. Ini prosesnya yang dilakukan. Assessment. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, terus ini nafsa ya dari Peksos Pajar. Terus yang tadi dari awal saya ceritakan, ini lewat saja. Nah, ini prosesnya juga cukup banyak nih, cukup lama ini prosesnya. Sampai pada saat yang agak mengharukan ketika Peksos ini sampai ke Galipakuan, saya tanya, kan rencananya bolak-balik ya, tidak nginap di sana. Saya tanya, bawa salin nggak? Bawa baju nggak? Saya nggak bawa baju salin Pak, katanya. Udah kalau gitu cari baju ya, cari baju ke toko terdekat. Nanti saya bantu ininya beli ditransfer untuk ini. Ya, nggak usah Pak, mungkin ada kaos atau apa di sana. Saya juga mau menghubungi Galipakuan. Ini saya titip Peksosnya ya, tolong berikan, dibantu ya untuk kepentingan anak yang dirujuk ke Galipakuan ini. Seperti ini, luar biasa. Kalaupun mau diantar atau dijemput oleh, karena dia nggak ada prediksi untuk pulang untuk menginap di sana, tidak. Tapi pulang pergi. Ada yayasan yang mengantarnya. Ya. Tapi mereka tidak bisa stay di sana, tetap pulang. Dan ini harus bermalam akhirnya. Peksosnya bermalam sampai pagi-pagi, kemudian siang baru pulang. Itu. Lanjut. Oke, masih tetap yang tadi. Lanjut. Oke, terus agak dipercepat aja. Terus. Oke. Ini Widya ya, penanganan khusus ya untuk perlindungan khusus anak yang memerlukan AMPK ya. Terus. Oke. Oke, terus untuk penanganan kasus ya, ini cukup banyak. Nah, sebentar. Yang ini. Nah, ini juga apresiasi dari Pak Puji Pujiono, Dr. Puji Pujiono MSW. Pada tahun 2019 di Jakarta, bertemu dengan saya. Pada saat itu beliau belum menjadi Ketua Umum IPSPI. Saya sampaikan, Pak Puji, berkenan kiranya kalau Bapak suatu saat nanti datang ke Kota Cimahi untuk memberikan semangat, pembekalan, motivasi atau apapun itu ke teman-teman Peksos yang ada di Kota Cimahi. Nah, beliau bilang siap,
insya Allah saya nanti berkunjung ke Kota Cimahi. Namun sampai saat ini belum terwujud ya. Mudah-mudahan nanti terwujud per 11 November 2022 beliau menjadi Ketua Umum PSWI yang baru, dan beliau pada saat itu minta saya sebagai sekjen untuk membantu beliau. Dan saya ingatkan kembali, Pak, ini loh fotonya. Ini Bapak katanya mau ke Cimahi. Oh iya, itu utang saya yang belum terwujud ya. Nanti insya Allah dalam waktu dekat saya ke Cimahi gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa memberikan semangat ke teman-teman supaya nanti bisa bertambah kemampuannya, bertambah motivasinya untuk melaksanakan tugas-tugas atau praktik pekerjaan sosial. Lanjut. Nah, ini juga salah satu upaya yang kita lakukan adalah bagaimana membina mereka, pembinaan pegawai non-ASN ya, non-ASN, supaya mereka termotivasi untuk terus berkiprah, tidak putus asa, ya, tetap melaksanakan tugas sebaik-baiknya, dilaksanakan di Teknopark Kota Cimahi. Lanjut. Lanjut. Mungkin selesai, Pak. Oh, udah selesai. Oh, ya. Yeah. Baik, terima kasih. Bisa ditutup kembali barangkali. Ya, barangkali itu gambaran praktik Peksos kelurahan. Jadi settingnya setting kelurahan. Banyak hal yang terjadi di wilayah kelurahan itu, bagaimana mereka bisa mengantisipasi, bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu yang lebih tajam lagi, lebih akurat lagi, bagaimana mereka bisa mengenali, bagaimana mereka bisa mengkaitkan dengan sistem sumber lokal yang ada, sehingga mereka tingkat percepatan penanganan masalah akan semakin baik ya, sehingga nantinya apa yang sudah mereka lakukan betul-betul berarti bagi masyarakat. Dan juga yang sudah dilakukan itu mereka masukkan ke dalam sistem informasi kesejahteraan sosial. Ya. Diharapkan nanti terjadi ada progres yang dilakukan oleh mereka. Misalnya kelurahan tertentu mana permasalahan yang sangat banyak, mana yang sedikit, dan upayanya seperti apa yang harus dilakukan untuk perencanaan ke depan. Ya, itu saja barangkali. Atau sebelum nanti ada tanya jawab, ada teman-teman Peksos kelurahan yang hadir pada saat ini, silakan saya undang. Baik, teman-teman Peksos kelurahan, dipersilakan. Halo, Pak. Baik, mungkin nggak ada, Bu. Iya, baik. Mungkin Pak Agusnya juga sedang kendala sinyal ya. Oke. Untuk teman-teman Peksos dari Kelurahan Cimahi, boleh memperkenalkan dirinya mungkin atau menyampaikan sepatah dua patah kata. Baik, menarik sekali sepertinya pembahasan dari terkait praktik pekerja sosial Kelurahan Cimahi. Lalu untuk Bapak Ibu juga, jika ingin ada yang ditanyakan ataupun didiskusikan, untuk dipersilakan langsung raise hand saja ya, Bapak Ibu sekalian. Dan jika memiliki kendala terhadap jaringan, Bapak juga Bapak juga bisa hormat nama, asal instansi serta pertanyaan yang akan ditanyakan. Narasumbernya belum bisa ya, Bu? Narasumbernya. Saya sudah hadir lagi. Oh ya. Iya, silakan Pak. Ya, silakan Pak Kutwara. Iya. Terima kasih Pak moderator dengan Pak narasumber Pak Agus Fajar ya. Ini sangat menarik Pak Agus, dan ini juga informasi saya kira teman-teman dari Peksos kelurahan itu tidak bisa, mungkin karena undangannya atau gimana ya, atau mungkin beberapa saja yang bisa hadir mengikuti Zoom ini karena lebih cenderung kepada Peksos PNS-nya Pak melalui Politek Sos itu ya Bandung, sehingga mungkin teman-teman yang Peksos tingkat kelurahan itu mungkin ada beberapa yang bisa. Gini Pak Agus, mudah-mudahan juga ini teman ada yang dari Palangkaraya nggak Bu moderator? Palangkaraya ada nggak kira-kira? Udah sih kalau nggak ada begini. Ini Pak Agus ada kasus ya Pak Agus ya di Palangkaraya ini kemarin
teman dari Dinas Sosial Palangkaraya itu telepon posisi, non sewu, saya Kuswara Pak Agus dari penyuluh sosial, penyuluh sosial media Pak dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Walaupun nanti materinya Peksos, tapi saya kira alangkah baiknya saya juga tadi ada sharing teman untuk menambah pengetahuan katanya. Bukan saja sertifikat tapi menambah pengetahuan gitu Pak Agus ceritanya. Begini Pak Agus, di Palangkaraya itu ada yang namanya disabilitas intelektual, bagus. Disabilitas intelektual, saya kira tadi belum kelihatan ya di kasus-kasus khususnya disabilitas intelektual. Ternyata di sana setelah di asesmen, saya kurang tahu asesmennya sampai sejauh mana oleh pekerja sosial khususnya dari dinas sosial. Ternyata disabilitas intelektual itu pertama adalah masuk kelompok tidak mampu, bagus. Pasti keluarganya tidak mampu sehingga memohon rujukan ke Jawa Tengah untuk bisa masuk ke panti yang ada di Jawa Tengah, itu daerah Sragen Pak Agus. Karena itu Sragen itu panti disabilitas intelektual. Nah, sekarang saya pertanyaannya Pak Agus, apabila yang bersangkutan itu disabilitas intelektual, saya kurang tahu posisinya di mana, di sana kelurahan mana, yang jelas ada teman dari Palangkaraya atau kemarin itu telepon begitu. Ceritanya seperti itu. Nah, melalui media ini, mudah-mudahan Pak Agus bisa menyampaikan ke teman di Palangkaraya mekanisme yang betul bagaimana. Karena apakah rujukan itu harus ke Jawa Tengah? Atau rujukan itu, karena emang di situ disabilitas intelektual itu jelas dari teman-teman, dari kata orang Peksos dari Palangkaraya itu sudah tidak memungkinkan keluarganya untuk merawat, dan lain sebagainya, dan perlu rujukan ke panti, dan yang ditunjuk, yang dipilih adalah panti Jawa Tengah, begitu Pak Agus ceritanya. Sehingga ini saya hanya informasi ini bisa ketangkap oleh teman-teman yang ada di Palangkaraya itu mekanismenya bagaimana. Sebetulnya saya koordinasi dengan kepala pantinya disabilitas intelektual itu masih ada kuota Pak, tapi kebetulan yang bersangkutan itu warganya Kalimantan. Kalimantan, kalau Palangkaraya itu Kalimantan ya Pak ya? Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah itu telepon seperti itu. Nah, saya mohon juga Pak Agus bisa memberikan pencerahan kepada Dinas Sosial Palangkaraya termasuk tugas fungsi daripada Peksos Kelurahan Pak Agus. Ini kan mestinya kan awalnya kan dari Peksos Kelurahan dulu, keluarganya di mana, desanya itu apa, RT-nya berapa, sehingga tugas dari Peksos Kelurahan ini itu bisa memberikan masukan, memberikan asesmen. Nah, baru melangkah ke rujukan. Nah, karena memang kemarin itu langsung aja bilang rujukan ke Jawa Tengah itu disabilitas intelektual yang memang posisinya kuotanya, saya bukan promosi ya Pak Agus, promosi yang untuk di Sragen ini masih ada kuota ya khusus untuk disabilitas intelektual. Lah, saya lapor ke pimpinan untuk bisa terdekat Pak Agus. Terdekat artinya bukan tidak menerima. Semarang menerima saja, Jawa Tengah menerima aja. Namun mekanisme prosedur lah dari Peksos Kelurahan ini yang harus paham dulu Pak. Karena awalnya kan dari kelurahan, entah tanggung jawab dari keluarganya, prosesnya pengantaran juga ke Jawa Tengah juga harus lewat bagaimana. Seperti itu Pak Agus kasusnya. Dan ini sangat menarik sekali Pak Agus kasus-kasus seperti ini. Dan ini menjadi tugas pokok dari petugas kerja sosial kecamatan, bukan kecamatan, kelurahan ya Pak Agus ya. Dulu emang kalau zaman kami di Departemen Sosial ada yang namanya PSA Pak Agus, petugas sosial kecamatan, dan PNS. Sekarang adanya TKSK, pendamping PKH. Nah, dari tingkat kelurahan itu hanya adanya Pukesos kalau nggak salah. Sampai tingkat itu dari pegawai ataupun kompetensi dari pekerja sosialnya itu di kelurahan itu sangat terbatas. Saya kira itu saja Pak Agus masukan dari kami, mohon juga bisa terdengar oleh teman-teman di Kalimantan supaya nanti akan lebih mudah pencerahannya. Begitu Pak Agus, kurang lebihnya mohon maaf. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun Pak Agus. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kuswara atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab Pak? Langsung dijawab saja. Baik, langsung dijawab ya Pak ya. Baik. Saya ulang pertanyaannya Pak ya. Di Palangkaraya terdapat disabilitas intelektual yang setelah diasesmen termasuk keluarga yang tidak mampu dan ingin merujuk ke panti sosial di Jawa Tengah. Lalu bagaimana mekanisme rujukannya dan peran tugas serta fungsi Peksos Kelurahan pada kasus ini seperti apa Pak? Mohon langsung dijawab Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Pak 2 tahun di Kalimantan Tengah Pak, di Palangkaraya. Gitu ya? Ya. Jadi kalaupun Bapak ingin kontak, barangkali ada yang bisa nanti saya sampaikan. Japri aja Pak nanti. Japri ke saya.
Nanti saya kirim nomornya ya, Pak ya. Nomornya. Jadi di sana itu bisa melalui DPD IPSPI Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Suryanto di sana bisa. Atau dia kalau yang lainnya peksosnya Mbak Eka Raya Dohong ya, sana Mbak Eka. Itu bisa dikontak ke sana supaya nanti nyambung dengan informasi lebih lanjut lah terkait dengan home visit dan sebagainya. Dan memang ini kebutuhan mereka dan mereka mungkin direktori layanan yang mereka miliki, bahwa setelah searching barangkali ya di googling bahwa ada untuk disabilitas intelektual ini, salah satunya adalah di Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Intelektual Raharjo Sragen. Betul. Ya itulah ke sana. Jadi sebetulnya tidak ada masalah ke sana, tetapi ini saat ini sebetulnya ada yang namanya sentra layanan ya, atensi. Jadi kalau dari Kalimantan Tengah sebetulnya bisa lakukan dulu rujukan atau kontak dulu, koordinasi dulu dengan sentra yang ada di BBPPKS Banjarmasin ya, yang dekat sana dulu. Dari sana kalau memerlukan rujukan ke Sragen itu bisa dilakukan. Nah, ini ada sentra-sentra balai, yang 6 balai itu dari mulai Padang, Kalimantan Selatan, kemudian Lembang, Bandung, kemudian Makassar, kemudian Jogja, dan satu lagi dari Papua ya, Jayapura. Itu balai-balai yang bisa melakukan layanan ya, karena sekarang ini Kementerian Sosial melalui atensinya bisa melakukan layanan langsung kepada klien. Itu bisa lakukan. Jadi tidak harus langsung ke Sragen dulu, tapi ke sana dulu. Dari sana kalau memang tidak bisa juga bisa dirujuk ke sana, ke yang diperlukan. Kemudian untuk Peksos kelurahan seperti apa? Nah, tadi kenapa Peksos kelurahan gitu ya? Karena Peksos kelurahan itu tahu, kita wajibkan mereka itu mengetahui pemetaan di kelurahan itu ada apa saja sih? Ada layanan apa saja, kemudian sampai misalnya di kelurahan tersebut ada berapa RW, berapa RT, permasalahan yang menonjol apa dan sebagainya, mereka harus tahu untuk suku kelurahan. Ini yang membantu penanganan lebih cepat ya, penanganan lebih cepat. Kalau misalnya ada orang lain yang ditugaskan, mohon maaf misalnya dari luar datang ke satu tempat, mereka juga kan harus pengenalan masalah dulu, mengenali masalah dulu, apa dulu, sehingga untuk menangani masalahnya juga tidak optimal. Nah, kalau misalnya ini sudah ketemu sama tokohnya, tokoh masyarakat, Thomas, Toga, dan lain sebagainya, itu bisa lebih mudah barangkali ya. Bisa jadi nanti ternyata rujukannya bukan ke panti layanan disabilitas intelektual barangkali ya, setelah kita telusuri. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh pekerja sosial kelurahan. Mereka memahami kelurahan itu sampai misalnya mereka tuh gabung dengan RW, Pak. Grup-grup RW itu gabung, forum RW itu gabung. Jadi ketika ada masalah apa dimunculkan, langsung ditanggapi oleh Peksosnya. Ini Pak, ini seperti ini prosedurnya dan sebagainya. Nah, atau ada misalnya dari Peksos ini menyampaikan informasi, Pak, sebentar lagi mau ada kegiatan musrenbang, mohon kalau ada permasalahan sosial sampaikan kepada kami di lapangan apa dan sebagainya. Atau misalnya dari RW-nya, Pak, ini Bu misalnya, atau Peksos ini kita perlu ada kunjungan home visit. Bisa nggak besok datang ke tempat ini, RT ini, jalan ini, ada permasalahan ini. Nah, mereka langsung datang ke sana. Ini sangat dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan. Seperti itu, Pak. Jadi nanti kalau untuk Bapak, kontak person Kalimantan Tengah, saya japri ya nanti ke Bapak. Ya, siap. Kontak saya, nanti saya akan tindak lanjuti. Insya Allah saya tahu, Pak, di sana daerah Kalimantan Tengah, Pak. Karena 2 tahun saya di sana. Ya. Sedikit Pak Agus, informasi awal itu dari Ibu Margareta, Bu. Pak Margareta. Ya. Ibu Margareta, kalau emang nanti kita ya kasihan juga, kita perlu secepatnya ditanya lanjuti, tapi ya itu kita ambil jalan yang terbaik ya Pak Agus ya, jangan sebelum ke Jawa Tengah itu kan betul-betul asesmennya di sana itu supaya lebih praktis lah gitu aja Pak Agus. Nuhun Pak Agus, matur nuwun. Siap. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Agus. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Wayan, silahkan Pak. Terima kasih moderator. Bapak narasumber yang saya hormati, saya Wayan, Pak. Ada beberapa hal Pak Agus, ini menarik sekali tentang Peksos kelurahan. Mungkin ini satu-satunya di Indonesia ya, atau saya nggak tahu di tempat yang lain.
Ada beberapa hal kalau ini bisa ditularkan ke hal yang positif ini. Bagaimana mekanisme kerja Peksos itu? Umpamanya kalau dinas luar surat tugasnya dari mana gitu kan. Terus yang kedua, sistem karirnya teman-teman Peksos kelurahan itu seperti apa gitu kan? Apakah mereka kontrak? Kalau kontrak sampai berapa tahun gitu dia diperpanjang lagi? Terus yang ketiga, untuk meningkatkan kompetensi, mungkin ada forum Peksos kelurahan juga gitu kan. Apakah ada koordinatornya, terus siapa pembinanya segala macam. Terus yang uh, untuk tadi ada kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dengan pelatihan gitu di internal dari Cimahi. Apakah bisa mereka difasilitasi untuk diklat di luar Cimahi gitu kan, atau tugas belajar gitu, ada tugas belajar itu ini lebih sangat penting. Uh, Mohon izin juga, apakah Peksos ini ditempatkan dalam satu kelurahan atau dua kelurahan di satu Peksos itu? Terus apakah ada kesempatan mereka dimutasi gitu, dari kelurahan satu kelurahan yang kedua gitu kan ke yang lain gitu sehingga mereka bisa menambah pengalaman. Terima kasih Pak narasumber, Baik. terima kasih Pak Agus. Aduh. Ya, sama-sama Pak. Udah lama nggak ketemu ya Pak ya? Ya, baik. Aduh, banyak banget ya pertanyaan. Yang satu apa tadi, Bu? Bagaimana mekanisme kerja Peksos? Oke, mekanismenya bahwa mereka tuh awalnya ada surat perjanjian kerja, ya perjanjian kerja. Setelah mereka melamar, jadi dari awal mereka melamar, kemudian setelah melamar kita seleksi, ada tim seleksinya khusus dari sisi pengetahuan, keterampilan dan sikap ya. Seperti halnya sertifikasi lah gitu, uji kompetensi. Nah, sudah itu kita lihat yang bersangkutan kalau memang nilainya scoring bagus setelah dilakukan wawancara itu tercantum ada 15 Peksos sesuai dengan kelurahannya. Ya, yang lain barangkali waiting list. Kita sampaikan sampai saat belum bisa masuk ke dalam Peksos kelurahan. Nah, setelah 15 ini kita lihat apakah terkendala jaringan lagi, Pak? Putus lagi ya Pak Agusnya. Iya, mungkin memang agak susah sinyal ya Pak ya di sana Pak. Pak Wayan, saya ulangi mungkin pertanyaannya Pak ya. Bagaimana mekanisme kerja Peksos yang akan dijawab tadi? Lalu sistem karir Peksos kelurahan, apakah ada kontrak kerjanya? Lalu apakah ada peningkatan kompetensi untuk pembinaan pekerja sosial? Lalu apakah ada fasilitas atau difasilitasi untuk pembelajaran di luar diklat? Lalu apakah satu Peksos bisa ditempatkan di 2 tempat atau ada permutasian pekerjaan sosial tersebut? Ya, baik. Untuk mutasi, dari belakang dulu, untuk mutasi mereka diberikan kesempatan. Kalau misalnya ada hal tertentu ya yang cukup mengganggu di wilayah itu kita bisa mutasikan. Kalau memang tidak bisa kita mediasi, misalnya dengan RW tertentu ada satu konflik atau apa, ya kita coba untuk mutasikan dulu. Ya. Sampai permasalahannya dapat teratasi, baru kita tawarkan apa bisa kembali lagi atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian terkait dengan jenjang karir. Mereka itu dalam kontrak kerjanya itu ditulis sebagai Baik, mungkin terkendala jaringan lagi, mungkin ya Pak ya? Halo Pak, baik, telah kembali lagi Pak Agus. Mungkin, iya, baik. Sebagai Peksos pertama Pak. Jadi sebagai Peksos pertama, mereka punya jenjang karir yang jelas. Jadi nanti suatu saat mereka menjadi P3K, itu langsung ke Peksos pertama. Itu jenjang karirnya seperti itu. Kemudian mereka bisa juga mengikuti pelatihan kalau ada undangan, misalnya pelatihan tentang ABH dari pihak lain, Kemenkumham atau apa, kita juga ikut sertakan, ya,
Jadi sangat terbuka untuk pelatihan. Kemudian untuk hal yang lain apalagi ya tadi? Untuk kompetensi Pak, diklat Ya, atau tugas betul. belajar ya. Nah, untuk diklat mereka juga diberikan kesempatan pelatihan. Kalau memang ada seperti beberapa kali dari Save the Children itu diberi kesempatan mereka untuk melakukan Dinas P3 AKB, ada beberapa pelatihan tentang pelindungan anak, itu juga mereka ikut sertakan seperti itu. Dan kalau misalnya ini yang menarik nih, kalau mereka misalnya lagi hamil, ya ibu-ibunya hamil gitu ya. Nah, sampai batas tertentu misalnya ini kita kasih kesempatan untuk istilahnya tanda petik cuti ya. Ya, silakan tidak dulu diganti sama yang lain sampai sudah siap kembali baru kita tugaskan kembali gitu. Jadi hak mereka tetap mereka mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, mereka mendapatkan BPJS Kesehatan gitu ya. Nah, sebagai upaya pelindungan kita terhadap Peksos ini. Nah, itu barangkali ya Pak Tengku. Ya, terima kasih Pak Mangku Pak ya. Gus. Ya, terima kasih Pak Kabid, terima kasih. Ini ada sebelum ke sana ada nih dari Peksos Kelurahan. Peksos Devi, silakan. Devi. Silakan. Ya, silakan Dev. Ya. Assalamualaikum teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Mohon izin kenal. Kedengar nggak ya suara saya? Terdengar. Ya, silakan Dev. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Devi Tiara, pekerja sosial di Kelurahan Citerep. Ya, silakan. Terdengar suaranya? Silakan lanjutkan. Mungkin di unmute dulu teh. Iya. Oh iya. Iya. Silakan. Iya, baik teman-teman, mungkin izin sharing ya terkait kiprah sebagai pekerja sosial kelurahan di Kota Cimahi. Kebetulan saya Mbak Tuti. Saya sudah 4 tahun bekerja sebagai pekerja sosial di Kota Cimahi. Kalau diceritakan up and down-nya itu ada banget gitu. Tapi alhamdulillahnya terutama waktu ini ya di masa-masa COVID-19. Tapi yang mental dikirimi. Jadi pressure tersendiri untuk kami gitu. Apalagi kami diberikan beban tambahan di bidang Jamsos mungkin terkait pendataan COVID dan lain sebagainya, ketika dinas lain atau bahkan THL lain diberikan kesempatan untuk WFH, kami alhamdulillah malah sampai berlembur-lembur di lapangan untuk mulai dari kebetulan kami dilibatkan juga di dalam bansos COVID ini, mulai dari pendata sosialisasi, bahkan dari sosialisasi, kemudian menginput data, membantu mengolah data juga, bahkan sampai menyalurkan ke rumah-rumah masyarakat gitu waktu bansos COVID ini, bahkan sampai ke evaluasi bansos juga kita terlibat penuh. Itu selain itu kemudian untuk di bidang resosnya kita juga menerima klien, ada yang memang datang langsung ke kami. Kebetulan kami ini di kelurahan berkolaborasinya dengan Puskesos dan SLRT. Setelah itu kalau misalkan jadi klien itu datang ke kita mengutarakan gitu ada keluhan apa, selanjutnya kita tangani sesuai dengan praktik pekerja sosial gitu. Kemudian kalau misalkan memang dirasa perlu dirujuk ke UPTD, kita rujuk ke UPTD
gitu dengan rekom dari UPT AKS. Kebetulan di kita juga selain Peksos Kelurahan ada Peksos di UPT AKS, itu Unit Pelayanan Terpadu Administrasi Kesejahteraan Sosial. Itu yang mungkin lebih ke bidang ini ya, di informasi, di bagian informasi, informasi rujukan dan layanan terkait UPTD dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian untuk di daya sosnya kita kebetulan dipercaya juga sebagai operator data di tingkat kelurahan. Kita yang mengelola, menginventarisir data-data pengajuan DTKS dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Lebihnya mangga moderator saya kembalikan ke host ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Devi atas sharing ilmunya ya, mungkin pengalamannya sebagai kerja sosial kelurahan. Baik, mungkin saya bantu bacakan Pak, ada pertanyaan di kolom chat. Boleh, silakan. Iya, dari Pak Jaswandi, itu apakah jabatan fungsional pekerja sosial boleh menjadi pekerja sosial di kelurahan? Ya. Langsung dijawab Pak. Baik, itu sebetulnya bukan ASN ya, bukan ASN, non ASN. Mereka itu adalah tenaga kontrak THL, tetapi untuk jabatannya kita munculkan dalam surat perjanjian kerjanya, kontrak kerjanya adalah sebagai pekerja sosial pertama di sana, seperti itu. Jadi nanti ketika mereka sudah waktunya menjadi P3K atau menjadi ASN juga mereka sudah tidak asing lagi dengan jabatan tersebut, gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Wah, menarik sekali sepertinya Pak ya pembahasannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu sekalian? Boleh di raise hand atau mungkin ada kendala bisa di kolom chat. Kalau tidak ada yang bertanya, saya ingin bertanya, boleh nggak Pak? Boleh, boleh. Ya, sekalian ya Pak ya. Saya penasaran Pak, untuk kan tadi ada 3 tugas pekerja sosial kelurahan ya Pak ya. Nah, salah satunya ada respon kasus. Itu kebanyakan kan untuk kendala dari respon kasus itu katanya itu ada kendala di tidak terdaftarnya BPJS ya Pak ya. Lalu juga ada permasalahan-permasalahan lainnya mungkin. Itu apakah ada solusi ataupun dari Bapak ada cara tersendiri gitu Pak? Lalu Pak, dalam menjalin hubungan atau MOU dengan beberapa pihak itu kan termasuk juga ya Pak ya. Nah, biasanya hambatan itu ada nggak sih Pak? Dan juga apakah ada teknik-teknik khusus Pak untuk menangani masalah tersebut? Oke. Mungkin ini perwakilkan dari teman-teman juga, Bapak Ibu sekalian juga Pak. Iya, ini bisa juga dijawab ya oleh Peksos Devi. Kalau tidak masuk BPJS harus seperti apa? Silakan. Ya, izin saya bantu jawab. Kalau misalkan kebetulan yang bersangkutan itu terkendala, ternyata tidak masuk. Biasanya itu kan bisa ya didaftarkan, kebetulan Kota Cimahi ini sudah masuk ke UHC, jadi kita untuk APBN itu kan kebetulan memang kuotanya sudah full ya untuk APBN itu. Kalau APBD, kebetulan karena Cimahi udah UHC, jadi bisa dengan dasarnya SKTM dan rujukan. Selagi persyaratannya lengkap, itu misalkan fotokopi KKTP, kemudian rujukan ke rumah sakit yang dituju dari puskesmas itu lengkap, itu bisa langsung dijadikan KIS APBD. Nah, cuman biasanya ada kendala, misalkan khususnya misalkan ada kasus orang terlantar, itu memang biasanya menggunakan laporan sosial dari pekerja sosial. Jadi karena terbentur dengan administrasi kependudukan gitu. Selagi administrasi kependudukannya itu memang kependudukan Kota Cimahi, itu biasanya diajukan KIS APBD dengan dasar SKTM Peksos di ke Dinas Kesehatan gitu. Itu kalau misalkan memang administrasi kependudukannya maksudnya lancar ya. Nah, kecuali kalau misalkan ada memang kebetulan beberapa kasus administrasi kependudukannya itu terbentur, misalkan ternyata dia orang terlantar, atau misalkan pernah juga ada kasus ternyata bayi waktu itu kebetulan saya pernah ada kasus, jadi ini menikah siri di bawah
umurnya sekitar 15 tahunan waktu itu. Kemudian sedangkan membutuhkan biaya ke rumah sakit. Nah, kebetulan salah satunya itu ada yang memang data kependudukannya itu bukan Kota Cimahi. Kemudian akte nikah karena di bawah umur. Akhirnya waktu itu menggunakan jalur itu laporan sosial dari pekerja sosial. Gitu. Yang kemudian selanjutnya jadi dasarnya bukan SKTM, jadi laporan sosial. Seperti itu mungkin. Iya, terima kasih ya. Baik, terima kasih Teh Devi. Ya. Ada tambahan lain mungkin Pak Agus? Ada, ini saya coba sampaikan ada testimoni ya dari lurah. Ya, lurah. Bentar. Sudah terlihat barangkali? Sudah ya? Belum terlihat kalau dari saya, Pak. Oh, belum terlihat? Oh, sudah, Pak. Sekarang sudah. sudah. Okay. Sebentar. Sudah membantu hal ya kan manfaatnya kan permasalahan juga sudah difasilitasi juga bantu penanganannya oleh Diksos. Nah, adanya ya, tentu ini sangat mengucapkan terima kasih. Saya mengucapkan selamat hari dunia, selamat Hari Pekerja Sosial Sedunia dengan tema hormati keberagaman dengan tema menghormati keberagaman melalui aksi sosial bersama. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Tadi saya lihat bukan pekerja sosial ya, tapi Hari Pekerjaan Sosial barangkali ya, Hari Pekerjaan Sosial Sedunia. Dalam pengucapannya barangkali seperti itu. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin ya, ada yang raise hand, Ibu Isnaini. Silakan, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu Isnaini? Bu Isna, silakan. Mungkin terkendala juga ya Pak ya, atau tidak sengaja mencet mungkin raise hand-nya Pak ya. Baik, apakah Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan kembali atau ada masih ingin didiskusikan kepada Pak Fajar, Pak Agus Fajar, mumpung ada kesempatannya nih,
di webinar kali ini. Ya, silakan. Saya dari Jambi, Mbak Moderator. Baik, kepada Ibu Nur Hasanah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Agus. Saya dari Jambi, Sentra Aliatama. Kebetulan saya Peksos di Sentra Aliatama yang kesehariannya tugasnya memang mungkin sama dengan pekerja sosial kelurahan. Bahkan saya senang sekali ketika ada pekerja sosial di kecamatan sekarang sudah merambah ke pekerja sosial di kelurahan. Bahkan saya maunya nanti ada pekerja sosial di desa gitu ya Pak, karena melihat kompleksitasnya kasus-kasus yang ada di lapangan sehingga dari sentra sendiri itu tidak bisa menjangkau di lapangan. Yang saya tanyakan di sini, apakah peran pekerja sosial kelurahan ini sama Pak fungsinya dengan TKSK yang ada yang selama ini gitu. Jadi mencakup persoalan semuanya dari lansia, kemudian disabilitas sampai ke kerentanan persoalan sosial, atau batasannya di apa cakupan masalahnya sampai mana aja gitu Pak Agus. Terima kasih, mungkin satu pertanyaan itu yang mohon jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Hasanah atas pertanyaannya. Jika saya ulang pertanyaan tadi, apakah peran pekerja sosial kelurahan ini apakah sama dengan TKSA dan apakah memang ada kesinambungannya seperti itu? Boleh langsung dijawab saja Pak Agustus? Baik, terima kasih. Ini siapa ini yang berbagi layar nih? Ya. Jawab ya. Jadi untuk yang tadi, apakah sama dengan TKSK? Tentu berbeda. Karena apa? Karena mereka punya aturan tersendiri. Selaku TKSK, Permensos 28 ya kalau nggak salah, nomor 28 tahun 2008 kalau nggak salah ya. Tapi nanti kita lihat lagi. Tetapi kalau untuk yang pekerja sosial, tentu standar kompetensinya berbeda. Nah, TKSK itu masuk ke dalam relawan sosial. Sehingga dalam Permensos 16 2017 yang kemudian direvisi oleh Permensos 29 tahun 2017 itu masuk kategorinya adalah relawan. Relawan itu tugas-tugasnya apa saja itu berbeda. Ya, bagaimana mereka melaksanakan tugas, ya, cakupannya memang cakupan kecamatan. Ya. Yang ditanganinya memang PMKS juga sama. Tetapi batasan-batasan, kewenangan-kewenangan, kemudian pengetahuan yang diharapkan dipunyai oleh TKSK dan juga keterampilan yang harus dimiliki, dikuasai oleh TKSK dan juga kode etik atau prinsip yang harus dikuasai oleh TKSK tentu berbeda dengan pekerja sosial. Apalagi pekerja sosial sekarang sudah ada yang namanya undang-undang tentang pekerja sosial. Ya. Kemudian latar belakang pendidikannya pun yang dipersyaratkan juga berbeda. Ya, sehingga ini merupakan hal yang bukan berarti dengan adanya pekerja sosial TKSK tidak perlu, bukan. Tetapi ini sinergi. TKSK melakukan kegiatan apa, Peksos melakukan kegiatan apa, mereka saling bekerja sama. Karena tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja. Nah, lebih ke arah kalau TKSK lebih koordinator untuk bagaimana dengan relawan yang lain mengkoordinasikan masalah-masalah yang muncul di kecamatan tersebut. Karena TKSK itu harus satu, dalam Permensosnya harus satu. Bagaimana mungkin kalau satu menangani semua permasalahan yang ada di kecamatan tersebut. Sehingga dengan adanya pekerja sosial, ini akan lebih membantu tugas TKSK. TKSK pun sebetulnya membantu tugas Peksos. Dalam hal misalnya melakukan penjangkauan. Boleh jadi bersama-sama datang ke suatu lokasi. Tapi apa yang dilakukan oleh TKSK? Apa yang dilakukan oleh Peksos? Mempunyai tugas masing-masing. Seperti itu. Dan ini bisa juga sebetulnya di desa-desa tertentu. Kalau mau dimunculkan sebagai pekerja sosial desa. Karena di desa itu ada APBDes. Ya, ada anggaran desa. Ada BUMDes. Ya.
anggarannya tersedia. Tinggal bagaimana komitmen dari pemerintah desanya, kalau memerlukan seorang Peksos, segera angkat Peksos dan dia bekerja untuk bagaimana memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat desa itu. Nah, kalau di kita di kelurahan tidak ada yang namanya karena kelurahan itu bukan sebagai OPD. OPD-nya itu, SKPD-nya itu adalah kecamatan. Ya, anggarannya ada di kecamatan. Ya. Tetapi kalau desa punya anggaran sendiri dan lebih leluasa untuk memunculkan adanya pekerja sosial desa. Nah, seperti itu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Agus. Mungkin sepertinya sudah tidak lagi pertanyaan ya dari Bapak Ibu semuanya, berhubung juga kita sudah sampai pada penghujung acara webinar ini mengenai praktik pekerja sosial kelurahan. Sebelum saya tutup nih, mungkin dari Pak Agus sendiri untuk memberikan closing statement-nya, Pak. Ya, terima kasih. Di sini banyak sekali dosen-dosen saya di Poltek Kesos ya. Salam hormat kepada Ibu dan Bapak dosen. Dan juga teman-teman rekan-rekan pekerja sosial yang senior-senior ya, salam hormat juga. Dan juga penyuluh. Penyuluh ini bukan berarti tidak perlu ya, tapi salah satu tugas pekerja sosial kelurahan adalah promosi kesejahteraan sosial. Jadi penyuluh juga mempunyai andil dalam pekerjaan, dalam mempromosikan bagaimana melaksanakan fungsi kefungsian sosial di masyarakat, supaya mereka itu tidak menjadi masalah sosial atau mencegah adanya ketidakberfungsian sosial. Nah, harapan ke depan saya berharap bahwa di kota-kota lain seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu di desa atau kelurahannya sudah dapat diwujudkan satu desa, satu kelurahan, satu pekerja sosial. Karena apa? Karena potensinya luar biasa. Dari 31 perguruan tinggi yang ada prodi kesejahteraan sosial, barangkali tiap tahunnya berapa lulusannya, sangat banyak, sehingga untuk memenuhi kurang lebih 500-an kabupaten kota yang ada di Indonesia, minimal satu kota itu ada beberapa desa atau beberapa kelurahan yang ada Peksosnya, itu barangkali bisa terwujud seperti itu. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti oleh kabupaten kota lain, bahkan lebih baik lagi. Saya bersyukur kalau lebih baik lagi nanti saya juga akan belajar ke kabupaten kota lain. Mudah-mudahan ini menjadi momen bagi kita semua, terutama dalam rangka Hari Pekerjaan Sosial Sedunia, bahwa seluruh Indonesia akan terfasilitasi, akan bisa terwujud satu Peksos, satu kelurahan, satu Peksos, satu desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus untuk penyampaian materi dan closing statement-nya. Untuk itu, karena kita telah memasuki sesi akhir, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu semuanya atas kehadiran, dan juga terima kasih kepada Pak Agus atas ilmu yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Nisrina Salsabila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Sama, Bu. Salam, terima kasih. Terima kasih.